Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat selalu? Sudah lama kita tidak berjumpa, mungkin sudah 2 bulan. Saya harap Anda selalu sehat selalu. Oh ya, untuk hari ini kita akan pembelajaran mengenai yang lebih enjoy. Ya, jadi bagian enjoy ini saya nanti akan ajarin Anda, sekaligus nanti Anda juga dibutuhkan latihan sendiri. Tidak mesti harus lewat komputer, walaupun ini nanti saya jelaskan ada yang melalui komputer, ada nanti yang saya jelaskan juga melalui handphone. Jadi nanti Anda cukup dengan menggunakan handphone saja, Anda sudah bisa belajar. Pembelajaran ini mengenai topik yaitu pemrograman. Sebenarnya sih kalau dibilang materinya sih kalau sesuai dengan kurikulum 2013 yang terbaru ini, yang TIK sudah diubah jadi informatika, itu memang diwajibkan. Namun itu saya akan sisipkan, apalagi karena kita tidak mungkin bisa berjumpa, bisa belajar di dalam lab ini, terus menggunakan koridor yang selama ini, jadi nggak mungkin. Apalagi saya sudah mengecek data-data yang sudah saya berikan, yang sudah saya buat polling ya, mengenai siapa yang punya komputer, siapa yang tidak. Jadi mayoritas hampir mencapai 40% yang tidak punya komputer, jadi itu sangat susah. Nah, apa topik pembelajaran kita ini? Supaya lebih mudah, kita saksikan aja di layar Anda langsung. Saya share layar saya. Oke. Di sini saya share. Oke. Nah, Anda bisa melihatnya di sini ada sebuah situs yang nanti saya suruh Anda buka. Nanti situs ini atau link ini juga saya akan nanti berikan di dalam Google Classroom. Anda bisa melihatnya nanti. Oke. Nah, saat nanti Anda buka mungkin ada sebuah video yang menjelaskan bagaimana pembelajaran ini supaya bisa Anda belajar. Ya. Anda boleh abaikan. Kalau yang mengerti bahasa Inggris silakan dibuka, nggak masalah. Mereka ini adalah para profesional. Oke. Nah, saya lewatkan aja karena saya tidak memerlukan ini karena saya sudah sambil bantu menjelasin. Setelah saya tutup, di sini nanti ada nampak lagi apa namanya di sini bahwasanya dia menjelaskan. Ini mungkin nampak seperti kayak Angry Birds. Siapa sih tidak tahu ya? Mungkin ya, kalau yang nggak pernah main apa boleh buat ya. Nah, di sini ada yang bilangnya, can you help me to catch the naughty bit? Step a couple of move forward. Block together and press the run to help me get there. Jadi dia sekarang posisinya di sini, dia ingin menangkap si babi ini ya. Bukan babi yang apa ya, bukan saksang ya, babi yang di sini. Oke. Nah, tinggal perintahnya hanya disuruh masukkan aja move forward. Jadi di sini sudah ada satu. Udah? Nah, setelah nanti di sini kita lihat, di sini ada maksimal hanya bisa 3 blok. Jadi satu blok ini dibilang ini satu seperti perintah ini satu blok, ini satu blok, dan Anda hanya bisa menambah lagi satu blok karena sudah terpakai sebanyak 2 blok. Oke? Nah, kemudian di sini setelah nanti Anda selesai, Anda disuruh Anda menekan tombol run untuk menjalankannya. Supaya lebih jelas, saya klik aja dulu sini oke. Supaya layarnya terbuka seperti ini. Nah, di sini dibilangnya, you want to try your program. Jadi kalau setelah Anda menyusun ini selesai, Anda harus klik tombol ini. Kurang jelas, ini bisa dilihat lagi, tapi itu penjelasan bahasa Inggris. Udah? Jadi dengarkan aja penjelasan saya sudah sama. Nah, kemudian di sini, drag a move block and snap it below the other block. Jadi di sini disuruhnya Anda tarik sebuah blok, udah, lalu masukkan kemari. Oke, jadi ini sudah oke, saya tutupkan. Ini juga sudah oke. Nah, jadi artinya Anda tinggal hanya menarik aja. Contoh kalau misalnya saya tarik ini, udah. Nah, ini ada sekatnya. Oke, ini ada tempatnya. Tinggal ini Anda lengketkan aja bisa. Udah. Nah, kalau misalnya tidak mau, tinggal kita tarik, letakkan di sini, lepaskan aja. Oke, sudah bisa. Sama, kalau di dalam handphone tinggal klik tahan, tarik aja, udah bisa ya. Nah, di sini kalau ada move forward, berarti artinya Anda jalan lurus. Ya, turn left berarti Anda bisa belok kiri sebesar 90 derajat. Udah, turn right berarti Anda putar ke kanan 90 derajat. Jadi di sini kita lihat dia sudah ada di sini. Udah, tinggal dia hanya lompat kemari. Berarti 2 kali dia lompat. Maka di sini move forward sudah ada 1. Jadi di sini when run artinya ketika Anda tombol run dijalankan,
apa perintah yang mau dijalankan, yaitu maju ke depan. Maju ke depan di sini hanya bisa sepeta. Jadi kalau kita mau suruh dia maju sekali lagi, maka kita harus tarik move forward ini, masukkan kemari. Oke, nampak di sini sudah jadi 3, berarti ada 3 blok dan Anda tidak boleh lagi menambahkan karena itu tidak sesuai. Nah, untuk melihatnya tinggal kita klik aja tombol run, so nanti akan maju. Udah maju, dapat babinya, senang burungnya. Tertawa burungnya si Angry Bird ini. Saya pun tidak mengerti ya, bagaimana burung bisa makan babi ya. Oke. Nah, jadi di sini, congratulations you complete puzzle 1. You just wrote 2 line of code. Jadi di sini ada dibilangnya code yang ada di sini, udah. Nah, sebenarnya di dalam pemrograman itu banyak bahasa pemrogramannya. Oke. Maksudnya bahasa pemrogramannya seperti bagaimana? Supaya lebih mengerti lagi, komputer yang selama ini kita pakai, handphone yang selama ini kita pakai, itu semuanya sudah diprogram. Ada bahasanya. Seperti kita ngomong dengan orang bule, udah, orang Eropa, ada bahasanya. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Itali, udah, bahasa Portugis. Kita harus berbahasa dengan mereka, mereka baru bisa ngerti. Sama mereka juga ngomong sama kita. Tapi mereka pasti akan dipakai adalah bahasa internasional. Nah, sama seperti di dalam komputer ini, dengan handphone ini juga sama, udah. Kalau kita ingin menyuruh handphone ini berkomunikasi, apa yang kita suruh dia kerjakan, kita harus berkomunikasi dengan dia. Bahasanya apa? Yaitu bahasa pemrograman. Oke? Nah, di dalam komputer itu bahasa pemrograman sangat banyak. Kita lihat kembali lagi ke layar kita ini lagi. Oke? Di sini ada dibilangnya, even top universities teach block-based coding. Salah satu perguruan yang ada di Amerika ya, Berkeley, Harvard. But under the hood, block you have assembly can also be shown in JavaScript. Jadi salah satu bahasa yang sangat terkenal itu adalah bahasa JavaScript. Bahasa JavaScript ini umumnya banyak terdapat di dalam situs, di dalam website. Udah. Jadi termasuk kita buka ini juga termasuk. Udah. The world most widely used coding language. Jadi kalau kita lihat di dalam JavaScript hanya ada 2 baris seperti ini aja untuk menyuruh dia maju ke depan. Oke. Nah, jadi di sini supaya Anda tidak terlalu pusing, kita abaikan aja, kita hanya belajar melalui dari puzzle ini dulu supaya Anda bisa mengenal lebih dalam mengenai programming ini. Ingat, salah satu ruang guru itu juga hasil inovasi, hasil perkembangan dari anak bangsa. Saya harap salah satu Anda bisa seperti itu ya. Paling aku dengar hanya amin. Oke. Nah, tinggal ini kita continue saja. Oke, otomatis nanti di sini masuk ke level 2. Oke, masuk ke level 2 di sini. Nah, di sini pasti butuh koneksi internet ya. Jadi kita ini belajar langsung secara online menggunakan aplikasi mereka. Nah, di sini juga ada display Israfin my video help me to find him. Jadi di sini ada tiga apa ya, disuruh di sini sama juga seperti tadi ya, suruh hanya dia maju aja. Tapi di sini kita hitung ada 1, 2, 3, ada 3. Jadi di sini hanya 1 aja. Dibilang masih ada tersisa 2 blok lagi, yaitu 4 kurang 2. Ya udah 3 kita tambahkan aja, move forward. Oke, sudah selesai kita klik run. Tadi otomatis pertama nampak warna kuningnya, nama warna kuningnya mana yang dijalankan. Oke, dan hasilnya bisa nampak. Jadi you just wrote 3 lines of code, all time 5 lines of code. Oke, nah itu penjelasan dia bahwasanya kita hanya butuh 3 baris untuk menyelesaikan perintahnya. Oke, nah level-level yang sudah Anda lalui ini akan diwarnai dengan warna hijau. Oke, dan Anda juga sebenarnya bisa lompat ke level yang lain. Ya. Tapi saya anjurkan Anda jalani satu persatu sampai semuanya ini warna hijau semua. Oke. Nah, di sini sama aja saya jelaskan lagi supaya apa ya? Karena nanti ada beberapa level yang harus saya jelasin. Oke. Ini karena disuruh maju sekali, maju 2 kali, lalu belok kanan, maju lagi. Jadi di sini sama aja. Oke. Maju berarti sekali, 2 kali ya, tinggal tarik, masukkan. Udah, sudah ada 2, lalu belok kanan. Karena ingat arahnya dia kemari ya, berarti belok kanan, masukkan ini, udah, lalu suruh maju lagi. Oke, total 5 blok sudah ada, tinggal kita jalankan aja.
sekali, 2 kali, masuk kemari, belok kanan, maju, dapat. Oke, dapat kan? Oke, saya lanjut ke level 6 ya, karena level 6 ini ada yang harus kita pelajari lagi, karena level 4, level 5 tidak beda terlalu jauh, jadi Anda hanya cukup ikuti tadi instruksinya saja. Saya langsung lompat ke level 6. Oke, level 6 ini ada masuk materi baru lagi, dan biasanya kalau masuk materi baru, mereka akan menyediakan sebuah video. Anda tahu ini siapa? Mark Zuckerberg, ya, Mark Zuckerberg, salah satu pembuat Facebook, yaitu CEO Facebook, dia yang membuatnya. Nah, Anda nanti bisa mendengar videonya, bagaimana penjelasannya. Kalau Anda mau dengar atau mengerti bahasa Inggris, is okay. Biasa kalau saya sih saya langsungkan aja ya, saya tuliskan aja. Anda bisa menontonnya ya. Nah, di sini there's a way I can get to the silly pit. Si babi bodoh ini ya. Using only 2 block. Jadi hanya menggunakan 2 blok aja. Can you figure it out? Jadi kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Wah, kalau kita masukkan move forward itu sangat panjang. Pusing. Udah, kalau kita memprogram kayak gitu, itu bukan termasuk sebuah program efisien, memboroskan waktu. Nah, perintah ini karena suruh dia maju terus, perintahnya hanya berulang-ulang, yaitu maju terus. Udah, maka di sini kita bisa memasukkan perintah repeat. Repeat itu artinya ulangi. Mau berapa banyak kita ulangi, kita bisa start di sini. Udah, mau 10 kali, mau 15 kali, mau 1 juta kali, terserah. Tapi karena di sini hanya 5, kita start aja tetap biarkan 5. Lalu perintah apa yang mau diulang-ulang? Nah, itu tadi, yaitu perintah maju. Di sini kita hanya masukkan move forward. Dan di sini sudah ditekankan hanya 3 blok. Udah. Jadi, ketika tombol run ditekan, lakukan perintah ini sebanyak 5 kali, perintah apa yang diulangi, yaitu maju terus. Sampai dapat si silipit. Ya. Nah, coba kita lihat. Maju, terus dapat dia. Bayangkan kan? Sangat mudah. Nah, kalau kita lihat dalam kode JavaScript-nya seperti ini ya. Jadi di sini ada dibilangnya di bawah 5, di mana dimulai perhitungannya dari 0. Ingat, kita dulu pernah belajar namanya indeks. Di dalam komputer selalu dihitung mulai dari 0. Itu di sana, ingat ya. Jadi mungkin Anda tidak mengerti di sana, ini itu selalu dipakai. Dan terus akan bertambah di sini ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Udah, 5 nggak ikut, karena di bawah. Perintah yang diulang adalah ini. Gampang kan? Memprogram itu sangat gampang. Bahkan sangat mudah mendapat uang kalau Anda tahu caranya. Saya lanjut lagi, karena ini level 7, level 8 juga hampir-hampir sama, tidak beda jauh. Maka saya lewatkan aja. Saya masuk aja ke level 9, karena di dalam level 9 ini saya lihat ini ada yang perlu dijelasin sedikit. Nah, level yang tidak saya lewatin itu tidak berwarna hijau ya. Nah, di sini ada dibilangnya lagi yang warna abu-abu, block that are gray can be deleted. Can you solve the puzzle anyway? Jadi di sini Anda hanya boleh memasukkan, tapi ini nggak boleh dihapus. Ini wajib, ya. Nah, di sini katanya hanya 3 aja. Perintahnya 3 kali. Kita lihat dulu di sini. Kemari. Setiap kali kemari ada 2 peta. 1, 2. Ya. Lalu dari sini 1, 2. Dari sini 1, 2. Artinya dia move forward-nya 2 kali. Berarti di sini kita masukkan move forward-nya 2 kali. Sorry, saya tergeser pula ya. Saya tarik lagi. Dilarang ya. Kita mau hapus nggak dikasih. Kita masukkan move forward ke dalam. Artinya perintah yang mau diulang-ulang yaitu maju terus. Tapi ada hanya 2 peta. Ini maksudnya 3 kali. Berarti ini sekali, 2 kali, 3 kali ya. Nah, di dalam sekali di jalan ini ada 2 kali lompat. Lalu belok kanan. Ingat, dari sini belok kanan. Ya, dari sini belok kanan. Jadi di sini kita masukkan aja turn right. Habis maju 2 peta, belok kanan.
Habis maju 2 petak, belok kanan. Habis maju 2 petak, belok kanan. Coba kita lihat. Maju, belok kanan. Sudah sekali. Sudah, maju, belok kanan. Sudah 2 kali. Maju, belok kanan. Sudah 3 kali. Maka dia dapat. Oke, gampang kan? Jadi, kalau perintah sering berulang-ulang, itu tinggal hanya kita memakai perintah blok yang itu untuk pengulangan. Jadi, di dalam dunia komputer itu sangat enak sekali. Kalau perintah yang sering diulang, udah repeatkan aja. Oke, nggak seperti kita. Nah, kemudian di sini saya masuk ke level 10. Level 10 juga ada. Udah, di sini sudah dibilang ya. Saya rasa Anda yang hobi basket masih tahu dia. Oke, saya sih tidak terlalu suka basket, tidak suka olahraga, saya sangat jarang. Udah, karena saya lebih banyak berpikir. Nah, ini saya abaikan aja, nanti Anda bisa mendengarnya, penjelasannya lebih bagus. Oke. Pada level 10 ini ada namanya repeat until. Oke, ini di sini dibilangi, udah. Pokoknya perintah ini akan terus diulang sampai dia dapat si babi ini. Diselipin. Oke. Baca di sini. Oke, try the new repeat until block. It will repeat until I reach the annoying bit. Oke. Jadi di sini akan terus diulang-ulang sampai dia dapatkan babinya. Udah. Jadi perintah ini bukan seperti yang tadi diulang 3 kali, 5 kali, nggak usah. Ini terus diulang-ulang sampai dia dapat. Dia ada berhenti. Kecuali kapan dia berhenti? Kecuali dia dapat babinya. Oke. Nah, perintah apa yang mau disuruh kerjakan? Kita lihat ada di sini. Hanya dia sama seperti tadi. Maju aja. Udah. Bloknya juga hanya 3. Oke, saya masukkan. Jadi dia akan terus maju. Udah. Sampai dapat babinya. Walaupun babinya seberapa jauh, hanya gini aja perintahnya. Nggak usah di style apapun. Kalau yang tadi mungkin, kalau kita mungkin ada 10 langkah, maka kita harus style 10 langkah yang bagian repeat time, berapa time tadi. Oke, nah di sini nggak usah. Oke, coba kita tes, kita lihat. Maju, udah, terus maju, terus sampai. Apakah sudah ketemu? Terus lebih ulang-ulang sampai dia ketemu, barulah dia berhenti. Oke, di sini kita baca. While not finish, udah move forward. Jadi sebelum selesai dia tidak akan berhenti, terus aja maju. Jadi selama tidak selesai, maju terus sampai ketemu, ya. Oke, kita sudah sampai level 10. Sekarang saya akan lompat ke level 14, ya. Level 14 karena level 14 ini juga ada materi baru. Oke. Ini nanti Anda bisa praktekkan di dalam handphone. Nanti saya juga akan tampilkan handphone saya supaya Anda bisa melihat. Saya akan share layar saya juga di handphone ya. Oke. Di sini ada bilangnya click here to see the code of the program you're making. Jadi biasanya tadi kita sudah selesai baru kita bisa melihat kodenya. Nah, yang ini Anda bisa melihatnya di sini sama aja. Oke. Nah, sekarang bukan lagi si Angry Bird. Siapa nih? Zombie, ya pasti semuanya sudah sering bermain kan? Oke, di sini kita akan baca. Di sini sudah disediakan 4 blok, sudah dikasih ya 1, 2, 3, 4. Udah, lalu batasnya hanya 5 blok. Lalu kita lihat di sini, udah supaya untuk apa? Nengok aja instruksinya dulu. This the new if. Udah, di sini ada if ya. Ini, nah, di bawah ini 1. Udah, if block. Use the new if block to let me decide when to turn. Jadi di sini if ini jika. Jadi kalau kita misalnya apa? Jika saya kaya, apa yang saya mau lakukan? Jika saya tak ada punya uang, apa yang harus saya kerjakan? Begitu. Asal jangan merampok, ya itu dilarang. Nah jadi di sini kita akan menyuruh dia ini apa yang mau dia kerjakan. Udah jika apa? Jadi di sini kita bisa masukkan if. Oke. Jadi di sini ada hint-nya, you only need 1 more block, but learn how we set it up so you can do it on your own next time. Jadi Anda harus pahami, kenapa disusun ini? Perintahnya diulang-ulang, yaitu supaya dia bisa dapat bunga. Heran ya, zombie kok cari bunga? Padahal zombie cari manusia ya, cari darah. Ya pasti, kasih aja. Darah babi mungkin dia nggak mau. Oke? Nah, apa perintah yang mau dikerjakan? Dia akan terus bergerak. Udah, karena kita lihat di sini posisinya seperti ini, udah bunganya ada di sini, dia si zombinya ada di sini. Kalau kita lihat dia akan maju, harus belok kiri.
Inilah alasannya di sini. Setelah maju, dia cek apakah bisa belok kiri. Jadi effect to the left. Sudah, artinya jika ada jalur yang bisa belok kiri, maka suruh dia apain? Yaitu suruh dia belok kiri. Kalau bisa belok kiri, suruh dia belok kiri. Kalau nggak bisa, bagaimana? Ya dia maju aja. Oke. Nah, jadi di sini sudah ada hanya satu aja kita tambahin. Jadi sekali lagi saya ulangi, ketika tombol run ditekan, udah lakukan perintah ini. Di mana perintah ini yaitu dia akan mencari bunga mataharinya ini. Di mana perintah yang diulang-ulang adalah yaitu maju terus sambil mengecek apakah bisa belok kiri. Kalau bisa, maka dia belok kiri. Setelah itu ulangi lagi sampai dia dapat bunganya. Mari kita lihat animasinya. Oke, maju. Belok, cek bisa belok kiri enggak? Maju, cek bisa belok kiri, ternyata bisa dia belok langsung ya, sampai maju sampai cek. Jadi di sini ada signalnya, artinya dia sampai mengecek bisa belok kiri enggak? Sampai dia ketemu bunga mataharinya. Ternyata sudah dijumpai. Oke. Kita lihat ketika selama masih perintahnya itu belum ibaratnya belum dapat bunga mataharinya, belum selesai, maka terus maju aja. Lalu sampai dicek apakah bisa belok kiri. Kalau memang bisa belok kiri, belok kiri. Oke, ini dalam istilah bahasa JavaScript-nya ya. Anda nggak usah terlalu pusing dulu. Nanti pelan-pelan Anda belajar ini akan pelan-pelan mudah memahaminya. Oke, continue lagi. Setelah level 14, saya akan masuk ke level 18. Level 18 ini juga adalah materi yang baru. Ya. Saya masuk ke dalam level 18 langsung, saya lompat ya. Oke, saya tidak menjelaskan lagi ini karena ini sangatlah mudah sebenarnya. Ya, Anda hanya butuh nalar logika Anda, ya, logik. Nah, level 18 ini ada lagi si Saloni ya. Jadi di sini dia mengajari bagaimana. Anda tahu ini siapa? Masih Anda tahu ya, Ice. Dia ada di sana hanya sibuk mencari si kenarinya. Kalau dibilang si siapa ini sangat bodoh, hanya sibuk dengan kenarinya aja. Sebenarnya itu ya hanya apa aja ibaratnya hanya sekedar membuat seru aja di dalam videonya ya. Nah, di sini kita akan belajar yaitu if then else. Jadi jika saya kaya, saya akan beli banyak mobil. Mungkin gitu ya. Udah, maka di sini jika saya kaya, maka saya akan beli banyak mobil. Bagaimana kalau tidak? Udah, bagaimana yang lain? Maka apa yang saya kerjakan? Saya tidak jadi beli banyak mobil. Oke? Nah, ini videonya hanya menjelaskan, Anda boleh mendengarkannya. Saya sih hanya close-kan aja. Jadi di sini sekarang sudah if-nya ini sudah menjadi banyak. Sudah ada 2. Tadi if-nya hanya sekali aja. Ya, di sini if-nya bisa banyak. Oke? Kita bisa stem di sini ahead itu artinya lurus ya. Udah. Jadi kalau misalnya kita pilih ahead, maka dia cek. Jika memang jalurnya bisa terus, dia akan apa yang kerjain. Oke. Kalau nggak bisa, apa yang dikerjain. Oke. Supaya lebih gampang, kita cek aja dulu di sini. Ternyata si squirrel ini, tapi sebenarnya kita baca dulu instruksinya ya. Instruksi ini perlu. The if else block check a condition. And then does one thing, all another. Jadi dia bisa ada 2. Kalau yang pertama terpenuhi, maka 2 ini yang dikerjakan. Kalau ini tidak terpenuhi, artinya salah, nggak bisa maju misalnya, bisa belok, maka mungkin ini dikerjain. Tergantung perintah yang kamu masukkan. Ya. To get me to the account, try to use the new block. Jadi kita lihat kembali lagi. Jadi dia akan maju, kemudian belok kiri. Ya, maju, belok kiri, terus seperti itu. Nah, masalahnya ini kita lihat. Apa yang harus kita kerjakan? Ya, pertama pasti akan suruh dia maju dulu. Oke, lalu cek bisa belok kiri nggak? Tapi ingat, ini bisa belok kiri. Oke, kemudian maju lagi. Terus seperti ini ya. Nah, kalau kita secara logika, pertama kita akan suruh dia maju dulu. Oke, suruh maju, lalu cek bisa belok kiri. Sebenarnya sih nggak boleh. Sebenarnya sih nggak cocok kalau kita cek dia bisa belok kiri. Karena di sini ada satu jalur yang bisa belok kiri. Jadi seharusnya kita cek apakah dia bisa maju terus. Oke, jadi di sini kita cek apakah dia bisa maju terus. Kalau bisa maju terus,
udah bisa terus, maka suruh dia maju. Kalau seandainya nggak bisa maju lagi, contoh di sini nggak bisa maju lagi, apa yang harus kita lakukan? Maka kita suruh dia belok kiri. Oke. Jadi kalau bisa terus, ya terus aja. Kalau nggak bisa lagi, baru cek, saya belok kiri nggak? Oke. Nah, perintah ini akan diulang-ulang terus, supaya dia bisa dapat kenarinya. Maka perintah ini kita repeatnya kita masukkan kemari. Oke, terus saya geserkan ya. Jadi seperti ini. Jadi ketika tombol run ditekan, maka perintah ini akan terus diulang-ulang sampai dia dapat kenarinya. Di mana perintah yang terus diulang-ulang yaitu dia cek apakah bisa terus. Kalau bisa terus, udah, maka bisa maksudnya kalau jarumnya bisa maju terus, maka dia akan maju. Kalau nggak bisa, baru belok kiri. Mari kita lihat. Ya, dia maju, dia cek dulu, cek bisa maju, dia maju. Kalau nggak bisa, belok kiri. Ya, nggak bisa, dia belok kiri. Terus maju, maju, maju. Ternyata bisa terus. Sudah sampai dapat buah kenarinya. Oke, gampang kan? Sama sepertinya. Selama belum selesai, udah sampai dicek apakah bisa maju terus. Kalau bisa, maju terus. Kalau nggak bisa, maka belok kiri. Oke, untuk kondisi ini. Oke. Nah, tinggal level 19, level 20. Oke. Nah, andaikan kalau sudah semuanya siap, apa yang harus Anda lakukan? Oke. Pasti ada Anda yang kerjain. Nanti saya akan bahaskan. Udah. Sekarang kita akan lihat di dalam handphone bagaimana ya. Oke, di dalam handphone bagaimana. Saya coba akan nyambungkan handphone saya ke layar komputer saya ya. Jadi lebih mudah. Jadi ingat, hanya dengan handphone aja bisa. Oke. Saya akan coba nyambungkan ke handphone. Oke. Saya sudah mulai tersambung. Saya akan menampilkan ke layar Anda saja. Oke. Oke. Ya, sekarang sudah mulai tersambung. Oke. Ini di belakang ini tadi layar yang tadi saya minimasikan aja. Ya. Sekarang saya sudah membukanya. Oke. Ini handphone saya ya, sama. Oke. Sama. Saya nampak ya. Udah. Nah, kalau waktu kita buka studio.org/hoc/1, udah disuruhnya Anda harus putarkan. Jadi jangan lupa hidupkan dulu, oke? Hidupkan auto rotate-nya ya. Jadi di sini ada auto rotate-nya harus Anda hidupkan, ya. Kalau nggak ada hidupkan nggak bisa, oke? Nah, setelah Anda tinggal putar aja, oke? Putar aja secara horizontal otomatis. Layar Anda akan terputar. Oke, saya coba sesuaikan tampilannya biar bisa nampak secara keseluruhan. Oke, nah ini sudah saya buka. Oke, ini handphone saya loh. Ya, handphone. Oke. Nah, jadi di sini sama saja. Anda buka sama saja, nggak beda ya, sama saja kok. Oke. Jadi ini sama aja, Anda bisa tinggal klik tahan, Anda tarik, ya, saya nggak pakai jari Anda. Oke, jadi kalau mau tinggal net saja, bahkan ini ada suaranya. Oke, ada suaranya kan, sampai dia jalan, sampai dapat, senang dia, tertawa dia. Oke, sangat seru sebenarnya belajar ini, ya. Nah, jika sudah selesai, tinggal continue aja. Oke. Next, level 2 ya. Jadi sama aja di sini seperti yang tadi. Jadi nggak usah lagi saya jelasin. Udah, cuma ya cara pakainya hanya tinggal diklik tahan, tarik. Oke. Dan setelah itu masukkan aja. Oke. Tinggal lepas. Ya. Lalu tarik lagi, masukkan lagi. Jadi kalau nggak tersambung ya sepertinya abu-abu berarti kurang, tarik lagi. Oke. Jadi kalau misalnya Anda tarik lagi dan Anda mau buang, tinggal diklik tahan, ya, lepaskan aja seperti ini. Sudah selesai kan? Oke. Nah, sama ini dijalankan, tidak hanya tekan tombol run di sini aja ya, sama. Oke. Tekan tombol run.
Oke, tinggal dijalankan, dia bisa sampai lompat. Jadi sangat seru. Oke. Nah, jadi di dalam handphone ini ibaratnya jangan nanti bilang Anda nggak bisa, cuma di sini memang agak butuh koneksi. Oke. Nah, tugasnya nanti akan saya kasih tahu. Yang pasti Anda harus selesaikan semuanya. Ya, ada 20 level ini harus Anda selesaikan. Udah, sampai mikir kemana, ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai apa yang terjadi? Di sini ada dipilih finish. Bisa juga langsung ya, tapi dengan catatan Anda harus selesai. Oke. Lalu tekan tombol finish. Oke. Di sini nanti disuruh Anda buat sertifikatnya. Bayangkan ya, sertifikatnya langsung dari luar negeri. Oke, sertifikat of completion. Ya. Contoh saya masukkan nama saya. Nama saya siapa ya? Oh ya nama saya Suwandi. Oke. Udah, nah tinggal di submit aja. Otomatis nama saya langsung masuk di dalamnya. Oke. Nama saya akan masuk di dalamnya. Jadi Anda nanti bisa print, Anda bisa share ke Facebook, bisa share ke Twitter. Udah. Jadi kalau ini saya klik lagi ya, tinggal klik aja nih ya. Jadi Anda juga bisa mencetaknya kalau memang Anda sudah berhasil. Nah, di sini ada pilih language. Oke. Bahasanya mau bahasa apa ya? Maksudnya ini bahasa situsnya. Saya sih seperti yang sudah saya bilang, saya sesuai dengan bahasa Inggris saja. Oke. Tinggalnya di close saja. Nah, seru kan? Certificate of completion. This certificate is awarded to Suwandi for successful completion of the whole of code, okay, and demonstrating an understanding of the basic concept of computer science. Wah, yang menandatangani hal di portfolio boleh dicek nanti code OLG itu apa. Di mana code OLG ini disponsori oleh salah satunya orang terkaya di dunia, yaitu Bill Gates. Windows yang Anda pakai ini punya dia, ya. Cuma dia udah lepas, oke. Melinda ini istrinya. Jadi kalau mereka buat ini namanya menjadi Bill and Melinda Gates Foundation, oke. Nah ini kita bisa klik langsung diperbesar, ya. Kalau Anda punya printer dan berwarna bisa Anda cetak. Dengan catatan Anda selesai, oke. Nah, yang pasti nanti akan saya kasih tahu apa tugasnya. Oke, saya rasa cukup share-nya ini. Jadi waktu yang akan saya berikan kurang lebih mungkin beberapa hari. Jadi tidak ada istilah kita nggak ada bisa belajar, nggak ada ya. Nah, saya tekankan sekali lagi, janganlah sampai udah batas waktunya mau kumpul baru sibuk semua. Lalu yang kedua saya baca seperti ada yang bingung bagaimana ya mengumpulkannya itu. Saya sih sebenarnya menekankan sebuah assignment itu ada tugas, jadi ada bukti fisik sama saya, oke. Nah saya rasa itu aja. Jika ada yang kurang jelas, kurang mengerti, Anda bisa tulis di bawah ini ya, di bawah pertanyaan, bukan di YouTube ya, bukan di YouTube video ini, oke. Tetap di Google Classroom ya. Oke, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Oke, tapi ingat, bertanyalah kalau memang itu adalah sebuah pertanyaan. Oke, sampai ketemu di suatu hari yang akan datang. Bye.